Terima kasih Anda masih bersama kami. Sirkuit Lantan Lombok Tengah digadang menjadi tuan rumah MXGP pada tahun 2023 mendatang. Saat ini, Pemda setempat tengah melakukan pengerjaan infrastruktur pendukung sirkuit. Sirkuit motocross di Desa Lantan, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah digadang menjadi tempat terselenggaranya gelaran MXGP pada tahun 2023 mendatang. Berbagai persiapan pun kini tengah dilakukan, terutama terkait kesiapan infrastruktur pendukung, salah satunya akses jalan menuju sirkuit, dan kesiapan infrastruktur ditargetkan tuntas sebelum 2023. Bupati Lombok Tengah lalu Pathul Bahri optimis sirkuit Lantan telah disiapkan jadi tuan rumah perhelatan MXGP 2023. Mudah-mudahan nanti keputusannya Lantan ini sebagai tempat ajang MX itu, ya. Persiapan kita berarti bagaimana? Makanya jembatan kan sedang, karena ini masih lama ya, di 2023 Juli apa Agustus ya. Tapi untuk kejurnas Ya, tapi untuk kejurnas insya Allah di sini. Kejurnas motocross bulannya juga belum kita tahu. Yang jelas tahun ini, dan kita harus berbenah juga untuk itu. Jalan kita bagaimana? Makanya jalan ini kan sedang dilebarkan. Mudah-mudahan di 2023 nanti penentu kebijakan di acara dunia ini hadir di sini dan mengiyakan itu menjadi harapan besar. Selain MXGP, di tahun ini juga rencananya akan digelar kejurnas motocross di sirkuit Lantan Batu Kliang, Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kenaikan harga BBM, Polda Nusa Tenggara Barat salurkan paket sembako ke warga yang terdampak. Sasaran penyalurannya yakni sopir taksi, ojol, dan warga kurang mampu. Penyaluran paket sembako di depan eks Bandara Udara Selaparang Mataram, Jalan Adi Sucipto disambut gembira para sopir taksi dan ojek online. Dalam penyaluran paket sembako ini, Polda NTB melibatkan organisasi kepemudaan atau OKP yang ada di NTB. Sejumlah supir mengaku bantuan paket sembako ini meringankan beban ekonomi mereka yang terdampak kenaikan BBM. Alhamdulillah Pak, kita berterima kasih sama Bapak dari Kapolda untuk pengemudi-pengemudi transportasi. Itu saja yang saya sampaikan Pak. Ini mau dipakai apa Pak? Kasih istrinya atau siapa? Oh, setelah kasih istri Pak. Pada saat sekarang ini apa yang memang lagi dihadapi sama Bapak? Ya dalam arti Kenaikan BBM ini pengaruh Pak ya? Masih pengaruh Pak. Penyaluran paket sembako Polda NTB peduli kepada para supir taksi dan ojek online dan warga tidak mampu yang terdampak kenaikan harga BBM bertujuan untuk membantu sedikit meringankan beban ekonomi masyarakat. Kegiatan NTB Polda NTB peduli ini untuk membantu. Jadi pada saat kenaikan BBM orderan atau orang yang naik taksi ini berkurang, jadi otomatis dari para pengemudi taksi, ojek online itu banyak yang tidak mendapat orderan, sehingga perlu kita ringankan dengan memberikan sedikit bantuan untuk anak dan istrinya, sehingga mudah-mudahan bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 75 paket sembako Polda NTB yang disalurkan bagi para supir taksi dan ojek online di eks Bandara Selaparang Kota Mataram. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Pemirsa, wisata Taman Bunga Matahari di wilayah Narmada, Kabupaten Lombok Barat, satu di antara tempat wisata yang diminati wisatawan. Di tempat ini terdapat beberapa spot menarik untuk bersuah foto atau selfie. Taman Wisata Botanik Garden Narmada yang terletak di wilayah Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, saat ini menjadi tujuan warga NTB untuk menikmati spot selfie dengan berlatar hamparan bunga matahari tanpa harus keluar Pulau Lombok. Dengan lokasi tidak jauh dari Kota Mataram, hanya menempuh waktu sekitar 20 menit, warga dapat menikmati swafoto dengan latar belakang bunga matahari. Tidak hanya spot bunga matahari, warga pun disuguhkan pemandangan yang berbeda, seperti hamparan bunga lavender dan spot selfie lainnya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.
Menurut seorang pengunjung, lokasi wisata ini dinilai sangat kreatif. Setelah disibukkan dengan kegiatan pusat kota, Botanic Garden dapat menjadi pilihan wisata baru yang tidak jauh dari pusat kota. Kreativitas adanya ide-ide dari para pemuda yang ada di sini, tentu ini sangat kita dukung, ya, sangat kita dukung, dan tentu dalam hal ini pemerintah juga kita minta untuk memberikan motivasi bagi pemuda-pemuda yang punya inisiatif dan dorongan seperti ini. Tentu harapan kita adalah ini bisa berkembang lebih baik, lebih bagus, dan tentu harapan kita adalah kita bisa ekspos kembali kepada semua teman-teman dan bisa juga datang berkunjung ke sini. Menurut pemilik lahan, taman wisata seluas 1 hektar difasilitasi selain hamparan bunga matahari, lavender, dan beberapa spot selfie. Pada saat opening itu pengunjungnya sudah mencapai 150 orang. Kemudian untuk tiap harinya itu pengunjungnya sudah mencapai rata-rata di tingkat 50 sampai 70 pengunjung. 50 itu domestik aja apa juga luar? Domestik ada, yang dari luar itu ada, cuman tidak banyak beberapa. Contohnya saat ini Niki ada pengunjung dari Korea. Gitu. Terus ini inisiasinya sendiri buat buka ini tuh apa? Inisiasinya sendiri untuk buka ini kita memberdayakan Karang Taruna biar bisa menyerap tenaga kerja yang pengangguran ataupun yang baru tamat dari sekolah SMA. Ini total kita pergerakan dari bawah dari Karang Tarunanya sendiri. Untuk perawatan dan pemeliharaan tanaman, Botanic Garden mempekerjakan pemuda Karang Taruna, dan untuk pengembangan kedepannya sebagai salah satu tempat wisata di Pulau Lombok. Bagi warga yang berminat untuk menikmati spot selfie baru yang tidak jauh dari kota Mataram, dengan hamparan bunga matahari, pengunjung hanya diminta untuk membeli tiket Rp5.000 per orang. Dari Mataram, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi wisata tadi menjadi informasi terakhir di iNews NTB kali ini. Saya Dap Nuryadi, terima kasih dan sampai jumpa.